Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Ferdiani Suwarna. Riwayat pendidikan saya S1, saya dari Administrasi Pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia, dan S2 saya dari Magister Manajemen Universitas Padjadjaran Bandung. Saya adalah dosen tetap di Prodi Manajemen Universitas Islam Nusantara dengan home base Fakultas Ekonomi, dan mata kuliah yang saya ampu adalah yang pertama e-commerce, yang kedua adalah kewirausahaan, yang ketiga adalah manajemen koperasi dan UMKM, yang keempat adalah pengantar bisnis, yang kelima adalah komunikasi dan bisnis, yang keenam adalah perilaku organisasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rencana pembelajaran semester atau RPS dari mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah e-commerce. Semester 3 dan jumlah SKS-nya adalah 3. Merupakan mata kuliah prasyarat di program studi manajemen. Di sini saya menjelaskan bahwa capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang pertama adalah mampu membuat prototipe web e-commerce online shop dengan sosial media. Yang kedua, mampu membangun bisnis online sendiri. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK di sini adalah yang pertama, mahasiswa mengerti dan memahami definisi manfaat dan perkembangan e-commerce. Yang kedua, bahwa manusia mampu membedakan struktur dan klasifikasi model e-commerce. Yang ketiga, mahasiswa dapat memahami langkah perkembangan e-commerce dipandang dari perspektif bisnis. Yang keempat, mahasiswa dapat membangun bisnis e-commerce. Yang kelima, mahasiswa dapat memahami bisnis portal internet. Yang keenam, mahasiswa mampu membedakan revenue dan modal bisnis umum e-commerce. Yang ketujuh, mahasiswa mampu memahami supply chain management dan distribusi produk e-commerce. Yang kedelapan, mahasiswa memahami konsep-konsep pemasaran di dalam e-commerce. Yang sembilan, mahasiswa dapat membuat konsep web e-commerce sesuai dengan alur bisnis yang diinginkan. Dan yang 10, mahasiswa memahami aspek-aspek keamanan dan sistem pembayaran pada e-commerce. Dan yang 11, mahasiswa mampu memahami konsep internet marketing. 12, mampu membuat prototipe e-commerce. Deskripsi mata kuliah adalah bahwa mahasiswa memahami mengenai konsep dan teori dasar yang melandasi berkembangnya e-commerce di industri, mengerti komponen-komponen yang terdapat di dalam sebuah sistem e-commerce, memperoleh gambaran mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan untuk membangun sebuah sistem e-commerce, dan dapat melakukan eksperimen kecil membangun sebuah prototipe sistem e-commerce sederhana. Materi pembelajaran yang akan saya berikan pada mahasiswa adalah yang pertama, ruang lingkup e-commerce, yang kedua, studi kasus perusahaan e-commerce lokal dan internasional, yang ketiga, struktur dan klasifikasi model e-commerce, yang keempat, langkah membangun bisnis e-commerce, yang kelima, memahami bisnis portal internet, yang keenam, memahami startup bisnis internet, yang ketujuh, konsep-konsep pemasaran di dalam e-commerce, yang kedelapan, konsep web e-commerce sesuai dengan alur bisnis yang diinginkan. Yang 9, aspek-aspek keamanan dan sistem pembayaran pada e-commerce. Yang 10, konsep internet marketing. 11, internet marketing research dan internet marketing tools. 12, search engine dan social media strategi. 12, desain web menggunakan open source e-commerce. Yang 14 adalah konfigurasi sitemap layout website. Adapun buku yang saya gunakan adalah yang pertama dari Dave Chappy dan Fiona Els, Chat with Digital Marketing version 2019. Yang kedua, e-commerce Business Technology Society 6th edition dari Kenneth C. Loudon dan Carol Zurgio.
Prentice Hall 2010. Dan yang ketiga dari Indrazit Richardus Eko, e-commerce, kiat dan strategi bisnis di dunia maya. Yang keempat dari Irban Ephraim David King, Introduction E-commerce Practice Hall 2002. Dan juga dari Yugianto, analisa dan perancangan sistem informasi. Keempat dari Andi Offset 2004. Nah, ini dijelaskan bahwa kemampuan yang diharapkan adalah bahwa mahasiswa mengerti dan memahami definisi, manfaat, dan perkembangan e-commerce dengan bahan kajian pertama pengertian e-commerce, manfaat e-commerce, perkembangan e-commerce, serta e-commerce dan e-business. Metode pembelajaran yaitu dengan cooperative learning, yaitu dengan ceramah selama 50 menit, diskusi 50 menit. Serta pengalaman belajar mahasiswa minggu ke-1, kemampuan yang diharapkan adalah mahasiswa mengerti dan memahami definisi, manfaat, dan perkembangan e-commerce dengan bahan kajian atau materi pembelajaran, yaitu mengenai pengertian e-commerce, manfaat e-commerce, perkembangan e-commerce, serta e-commerce dan e-business. Metode pembelajaran adalah dengan cooperative learning, yaitu dengan menggabungkan antara ceramah dan diskusi, dengan pengalaman belajar mahasiswa membahas dan menyimpulkan masalah atau tugas yang diberikan oleh dosen. Kriteria atau bentuk penilaian dan indikator adalah kemampuan dalam menjelaskan e-commerce, kriterianya adalah ketepatan dalam menjawab, bentuk penilaiannya adalah tes tertulis. Minggu kedua, mahasiswa mampu menyebutkan contoh kasus perusahaan e-commerce lokal dan internasional dengan bahan kajian atau materi pembelajaran, yaitu studi kasus perusahaan e-commerce lokal dan internasional dengan contextual instruction yang terdiri dari ceramah dan diskusi. Pertama, kemampuan yang diharapkan adalah mahasiswa mengerti dan memahami definisi, manfaat, dan perkembangan e-commerce dengan bahan kajian atau materi pembelajaran, yaitu pengertian e-commerce, manfaat e-commerce, perkembangan e-commerce, dan juga dengan metode pembelajaran, yaitu masih menggunakan daring dengan Litera Uninus dan Google Classroom serta Zoom dengan waktu 3 kali 50 menit dan pengalaman belajar mahasiswa membahas dan menyimpulkan masalah atau tugas yang diberikan dosen secara berkelompok. Kriteria dan penilaian indikatornya adalah kemampuan dalam menjelaskan e-commerce, kriterianya adalah ketepatan dalam jawab, bentuk penilaian adalah tes tertulis. Pertemuan kedua, mahasiswa mampu menyebutkan contoh kasus perusahaan e-commerce lokal dan internasional, studi kasus perusahaan e-commerce lokal dan internasional dengan metode pembelajaran secara daring,
dan menggunakan Litera Uninis dan Google Classroom dan Zoom. Waktu yang dipergunakan adalah 3 kali 50 menit. Pengalaman belajar mahasiswa yaitu membahas konsep teori kaitannya dengan situasi nyata dengan melakukan studi lapangan atau terjun ke lapangan untuk mempelajari kesesuaian teori. Dengan indikator kemampuan dalam menjelaskan contoh kasus e-commerce, kriteria ketetapan dalam mencari solusi untuk kasus tersebut, dan bentuk penilaiannya adalah presentasi. Mahasiswa mampu membedakan struktur dan klasifikasi model e-commerce dengan model klasifikasi bisnis e-commerce, model bisnis B2C, B2B, dan C2C, mengidentifikasikan model bisnis yang bermunculan di lingkup e-commerce dengan tetap menggunakan metode daring, Litera Uninis, Google Classroom, dan Zoom, serta waktunya 3 kali 50 menit. Yaitu membahas dan menyimpulkan masalah tugas yang diberikan oleh dosen secara berkelompok dengan indikator kemampuan dalam menjelaskan model bisnis e-commerce dengan kriteria ketepatan dalam menjawab, bentuk penilaian tes tertulis. Pertemuan keempat adalah mahasiswa dapat membangun bisnis e-commerce, di mana langkah membangun bisnis e-commerce itu seperti apa dengan metode tetap menggunakan metode pembelajaran daring, yaitu dengan menggunakan Litera Uninis dan Google Classroom dan Zoom. Waktunya adalah 3 kali 50 menit dengan pengalaman belajar mahasiswa yaitu dengan membahas dan menyimpulkan masalah atau tugas yang diberikan oleh dosen secara berkelompok. Kriterianya adalah indikator kemampuan dalam membangun bisnis e-commerce dengan kriteria ketetapan, menyusun, membangun bisnis e-commerce dengan bentuk penilaian presentasi. Pertemuan kelima, mahasiswa dapat memahami bisnis portal internet. Memahami bisnis portal internet dengan memahami startup bisnis internet. Dengan metode pembelajaran daring, Litera Uninis, Google Classroom, dan Zoom daring. Waktu yang dipergunakan adalah 3 kali 50 menit. Pengamalan belajar mahasiswanya yaitu membahas dan menyimpulkan masalah atau tugas yang diberikan oleh dosen. Dengan indikator kemampuan dalam menjelaskan bisnis, portal internet, kriteria, ketetapan dalam menjawab, dan bentuk penilaian tes tertulis. Pertemuan keenam, mahasiswa mampu membedakan revenue dan model bisnis umum e-commerce, notasi kunci indeks, kamus data, struktur data, serta metode pembelajaran yang dipergunakan adalah dengan daring, Litera Uninis dengan Google Classroom dan Zoom. Waktu yang dipergunakan adalah 3 kali 50 menit dengan pengalaman belajar mahasiswa membahas dan menyimpulkan masalah tugas yang diberikan oleh dosen secara berkelompok. Sedangkan pertemuan ketujuh adalah mahasiswa mampu memahami supply chain, manajemen, dan distribusi produk e-commerce. Metode yang dipergunakan masih menggunakan daring dan juga waktunya masih 3 kali 50 menit. Pertemuan 8 saya di sini untuk kegiatan ujian tengah semester. Pertemuan 9 adalah mahasiswa memahami konsep-konsep pemasaran di dalam e-commerce. Metode pembelajaran yang digunakan masih tetap daring, yaitu dengan menggunakan Litera Uninis dan juga Google Classroom serta Zoom dengan waktu 3 kali 50 menit. Pertemuan 10, mahasiswa dapat membuat konsep web e-commerce sesuai dengan alur bisnis yang diinginkan, di mana bahan kajiannya adalah analisis kebutuhan membangun situs e-commerce, keputusan proses penyewaan, hosting, identifikasi tools dan infrastruktur, serta membentuk kelompok untuk mempersiapkan proyek prototype. Dengan metode pembelajaran yaitu menggunakan daring, tetap menggunakan Litera Uninis dengan Google Classroom serta Zoom. Pertemuan ke-11 bahwa mahasiswa memahami aspek keamanan dan sistem pembayaran pada e-commerce dengan bahan kajian menjelaskan sistem pembayaran utama dalam e-commerce digital cash, kelengkapan dan fungsi e-billing, menjelaskan pentingnya membuat kebijakan prosedur dan aturan dalam e-commerce. Metode pembelajarannya menggunakan daring, tetap menggunakan Litera, Google Classroom, dan Zoom. Pertemuan ke-12, mahasiswa mampu memahami konsep internet.
di mana bahan kajiannya adalah konsep dasar internet marketing, menentukan tujuan marketing, internet marketing research dan internet marketing tools, search engine, dan sosial media strategi. Masih dengan metode pembelajaran daring dan menggunakan Litera Uninus, Google Classroom, dan Zoom. Waktu yang dipergunakan adalah 3 kali 50 menit. Pertemuan 13, 14, dan 15 bahwa kemampuan yang diharapkan adalah mahasiswa mampu membuat prototipe e-commerce, di mana bahan kajiannya adalah bagaimana mengimplementasikan konsep produk dan kelayakan market, bagaimana membuat desain web menggunakan open source e-commerce application, dan konfigurasi sitemap and layout website. Metode pembelajarannya adalah project based learning dengan waktu 3 kali 50 menit dalam 3 pertemuan. Mengerjakan tugas berupa proyek yang telah dirancang secara dramatis. Dan nantinya akan dipertanggungjawabkan hasil kerjanya di forum, serta indikatornya adalah bagaimana kemampuan membuat aplikasi e-commerce, terus ketepatan dalam membuat aplikasi sesuai dengan instruksinya, dan bentuk penilaiannya adalah berupa presentasi hasil proyek. Terima kasih atas paparan RPS. Rosmawia. Ya, Bu. Ya, coba. Pengalaman e-commerce-nya gimana? Pernah membuat sebuah web e-commerce, Bu. Oh. Ya. Luar biasa. Waktu sidang akhir. Sedang sidang akhir? Kamu ya, berarti kan ada 2 kali nih? S1-nya 2 kali sama ini? PKL kan ada sidangnya di SMK. Oke. Oh gitu ya? Iya. Oke, terus lanjut. Jadi membuat sebuah web e-commerce di mana dalamnya itu berbentuk jual beli online, jual beli produk yang di perusahaan yang saya tempat PKL. Jadi jual belinya berbasis online, sistemnya hampir sama kayak Shopee. Berbagi yang lainnya, Fitri Saumi? Ini sebagai konsumen, Bu, karena kan e-commerce kayak Shopee, Tokopedia gitu, setiap 1 bulan sekali banyak diskon, kayak misalkan nanti 10-10 kan banyak diskon. Nah, suka kadang hampir sering beli gitu pas diskon kayak gitu. Ini sudah terlihat belum? Sudah, Bu. Sudah terlihat ya. Nah, pertemuan kedua ini kita akan membahas mengenai e-commerce ya, ruang lingkup e-commerce, perkembangan e-commerce. Tadi kita sudah pemanasan terlebih dahulu ya. Maksudnya untuk mengetahui sampai sejauh mana kalian pengetahuannya atau literasinya mengenai e-commerce itu sendiri. Nah, nanti kita akan bahas pengertian e-commerce apa, konsep e-commerce apa, perkembangannya seperti apa, dan ruang lingkup daripada e-commerce itu sendiri seperti apa. Sudah terlihat webnya di kalian? Di layar? Sudah, Bu. Ini adalah salah satu kita untuk mengetahui bagaimana sih perkembangan e-commerce di Indonesia ini. Nanti kalian bisa cari sendiri ya di Google. Ini kalian tinggal ketik iPrice. Nah, ini nama websitenya iprice.co.id. Kita bisa lihat ya di situ. Langsung ke sini aja ya. Oke. Nah, di sini di layar kalian udah bisa dilihat bagaimana peta e-commerce di Indonesia. Jadi peta e-commerce Indonesia ini mengurutkan para e-commerce berdasarkan rata-rata pengunjung, website di setiap kuartal, ranking aplikasi, bahkan sampai dengan jumlah karyawan. Nah, mungkin nggak asing lagi ya sebetulnya kalau lihat di sini
ada Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, Blibli, dan sebagainya. Nah, kita bisa lihat di sini di web iPrice ini bahwa Tokopedia ini dia menduduki posisi pertama karena ini adalah data paling update ya 2021 bulan September yang menyatakan Tokopedia itu justru merupakan e-commerce yang paling banyak disukai atau dikunjungi oleh konsumen yang ada di Indonesia. Nah, ini kita lihat ya di sini bahwa pengunjung web bulanan Tokopedia itu justru merajai dibandingkan e-commerce yang lainnya ya, bahkan dibandingkan dengan Shopee juga. Nah, padahal tahun kemarin itu 2020 dan 2019 justru peringkat pertama itu adalah Shopee. Tapi sekarang justru disalip ya oleh Tokopedia. Ternyata Tokopedia sekarang justru ada di peringkat pertama. Kalau untuk ranking App Store-nya justru Shopee itu banyak yang download gitu, banyak yang menggunakan Shopee itu, aplikasi Shopee itu. Bahkan kalau dilihat dari perjalanan untuk sosial medianya gitu ya, untuk mempromosikan Shopee-nya itu sendiri justru merajai Shopee dibandingkan Tokopedia. Kita lihat ya di sini yang warna orange ini, Twitter juga dirajai oleh Shopee, Instagram juga, Facebook juga, dan jumlah karyawannya Shopee juga cukup banyak gitu dibandingkan dengan e-commerce lainnya. Nah, karena mungkin kalian pernah melihat juga ya yang mengiklankan Shopee itu begitu banyak ya, bahkan sekarang di aplikasi TikTok juga banyak yang mengiklankan, ada haul-haul Shopee gitu ya, dia mereview produk-produk yang ada di Shopee. Itu adalah salah satu strategi marketing yang dilakukan oleh Shopee untuk menjangkau konsumennya melalui sosial media, melalui Instagram apalagi gitu ya, tentu saja dan juga Facebook yang paling besar itu ada di Facebook. Nah, ternyata setelah kita melihat peta e-commerce ini, bukan hanya Tokopedia, Shopee, dan Lazada atau Bukalapak. Di Indonesia itu e-commerce-nya banyak ternyata tuh, ada 30 yang tercatat ya, ada 39. Mungkin oke. Ini adalah pengertian e-commerce yaitu dari O'Brien dan Maracas 2010 yang menyatakan bahwa e-commerce itu ini konsep dari e-commerce. Kita lihat di sini ada automation. Jadi kita pahami di sini dengan e-commerce, otomasi bisnis proses sebagai pengganti proses manual. Jadi adanya perubahan bisnis dari secara manual yang tadinya dengan konsep dengan transaksi jual beli bertemu langsung atau dengan cara mengolah datanya dengan secara manual. Dengan adanya e-commerce ini otomatis semuanya berjalan secara digital, prosesnya berjalan digital. Jadi konsepnya enterprise resource planning. Jadi segala sesuatunya bersumber dari dan direncanakan sudah otomatis dari manual menjadi digital. Selanjutnya ada streamlining and integration atau integration, di mana proses yang terintegrasi untuk mencapai hasil yang efisien dan efektif dengan konsep just in time. Jadi untuk konsumen yang ingin membeli produk tersebut, jadi si perusahaan itu hanya akan memproduksi produk sesuai dengan permintaan dari konsumen. Jadi konsep just in time. Misalkan konsumennya butuh 20, baru si perusahaannya menyiapkan 20.
Jadi sesuai dengan permintaan, kalau sekarang itu mungkin lebih dikenal dengan pre-order ya, sesuai dengan permintaan. Nah, terus publishing, kita lihat di sini publishing. Jadi konsep e-commerce ini kemudahannya berkomunikasi dan berpromosi untuk produk dan jasa yang diperdagangkannya dengan konsep electronic cataloging. Nah, mungkin kalau itu untuk promosi produknya itu menggunakan brosur atau menggunakan pamflet yang disebar atau dengan promosi melalui radio, televisi atau iklan melalui televisi dan sebagainya. Tetapi sekarang justru publishingnya itu menggunakan electronic cataloging. Jadi kita kan lihat ya di e-commerce itu sudah ada deskripsi produk, harga produk, semuanya udah masuk ke dalam cataloging elektronik. Nah, itu adalah perubahannya dari dari offline ke online dengan konsep e-commerce. Selanjutnya ada interaction. Ini adalah pertukaran informasi atau data antar pelaku bisnis dengan meminimalisasikan human error dengan konsep electronic data interchange. Nah, jadi semua data atau informasi itu dikirim dengan menggunakan jaringan internet. Apakah itu dengan email, apakah bisa menggunakan drive gitu ya, atau share drive, atau bisa juga menggunakan berbagai aplikasi lainnya berbasis digital. Perkembangan e-commerce di Indonesia. Nah, bagaimana Bu perkembangan e-commerce di Indonesia? Apakah berkembang cukup baik atau tidak? Nah, kalau kita lihat di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan e-commerce, yaitu adanya kultur dan adanya kepercayaan. Nah, kita lihat di sini bahwa masyarakat atau konsumen Indonesia menurut kulturnya itu belum terbiasa berbelanja dengan katalog elektronik. Jadi konsumen Indonesia masih terbiasa dengan membeli secara offline. Contohnya saja misalkan membeli kain, saya lebih suka membeli kain secara offline karena saya bisa merasakan apakah kain itu panas, tebal atau tidaknya, terus coraknya saya bisa melihat lebih jelas gitu. Nah, itu ada beberapa konsumen yang menurut kebiasaan atau budayanya masih masih menyukai dengan cara berbelanja secara offline. Masih harus melihat secara fisik atau memegang barang yang akan dijual. Nah, ini masih tadi ya yang Ibu jelaskan tadi. Jadi tetap saja ada konsumen yang masih menyukai membeli secara offline. Contohnya misalkan membeli parfum gitu ya. Membeli parfum nggak bisa cuman ngelihat katalog saja gitu ya. Ini wangi vanilla atau wangi chamomile itu kan nggak bisa dicium dengan cara melihat katalog elektronik ya. Tentu saja kalau membeli parfum harus lihat langsung atau mencium langsung supaya tahu itu wanginya betul nggak ya seperti itu gitu. Atau pelaku bisnis masih jarang menggunakan e-commerce. Nah, itu kendala di Indonesia karena Indonesia itu dengan pulau yang banyak gitu ya, dengan luas negara yang cukup luas dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya. Nah, ini kita akan bahas bagaimana sih ruang lingkup e-commerce. Kita di sini lihat ya, ada business to business, merupakan sistem komunikasi bisnis antar pelaku bisnis atau transaksi secara elektronik antar perusahaan yang dilakukan secara rutin dan ini jadi karakteristik B2B. Kita bisa lihat di sini ternyata dengan bisnis to bisnis adanya pertukaran informasi yang dilakukan antar pebisnis atas dasar kebutuhan dan kepercayaan.
Terus karakteristik B2C yaitu business to konsumen, di mana informasi disebarkan secara umum. Jadi konsumen manapun bisa menerima informasi dari si pelaku bisnisnya. Karena si informasinya itu sudah tertera langsung. Karakteristik C2C, konsumen to konsumen. Pada lingkup konsumen ke konsumen bersifat khusus. Nah, ini saya garis bawah resiko-resiko bertransaksi di e-commerce. Terus pencurian informasi rahasia yang berharga. Ini maksudnya adalah mungkin kalian pernah mendengar kasus data Tokopedia yang tersebar luas ya, yang tiba-tiba bocor, atau Gojek yang datanya bocor. Mungkin kalian juga pernah mendengar informasi demikian ya. Itu dikhawatirkan kalau misalkan tidak ada cyber ya, yang atau keamanan internetnya, keamanan websitenya, itu bisa terjadi kebocoran data. Mungkin kalian pernah juga terjadi kasus yang tiba-tiba ada yang menelpon tapi kita nggak kenal, misalkan dari luar daerah lah. Di situ misalkan Anda menerima hadiah sebesar 2 juta dengan nomor KTP sekian, nomor telepon sekian. Nah, itu jangan langsung percaya ya, karena itu bisa saja data yang kita bocor itu bisa disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi kalian jangan langsung, wah ini bener KTP-nya kok sama nomor KTP-nya. Nah, itu jangan terlalu ini. Jadi harus cross recheck. Kalau misalkan menerima begitu, ya hubungi dulu yang ininya, misalkan dapat dari Shopee, ya hubungi customer Shopee-nya, customer service Shopee-nya, apakah betul ada hal demikian. Karena ini banyak banget kasus yang seperti ini. Melalui website, dengan tadi ya yang udah dijelaskan oleh saya, itu menggunakan katalog atau data-data sheet ke website, bisa melalui telepon, melalui email juga bisa. Nah, terus dia sebagai penjual akan mencari konsumen. Bagaimana dengan seperti apa ya? Dengan cara news group, melihat grup-grup baru. Yang tadi bisa jadi tadi ya lewat kelompok grup tadi ya, referensi grup, ya dengan tadi yang grup-grup yang dibuat oleh produsen, komunitas grup, komunitas konsumen, maaf. Selanjutnya ini juga full tagihan order. Nah, tagihan order dari penjual ke pembeli bisa melalui EDI. Tadi EDI itu internet ya, jaringan internet ya. Supportnya bisa melalui website atau telepon dan email. Nah, ini yang dilakukan oleh penjual. Yang dilakukan oleh pembeli, dia akan mengidentifikasi kebutuhannya, apa sih yang dibutuhkan oleh pembeli itu, oleh konsumen itu. Oke, saya butuh frozen food misalkan ya. Oke, akhirnya si konsumen itu akan mencari ke website yang menyediakan frozen food. Dia akan lihat-lihat katalognya. Nah, terus dia akan mencari sumber. Nah, toko mana saja sih yang menjual frozen food? Nah, ini ya. Setelah itu dia akan mengevaluasi. Nah, dia akan menimbang-nimbang. Setelah dia melihat website, setelah dia melihat community, dia akan menimbang-nimbang apakah frozen food yang dia beli itu harganya sesuai dengan kantong, terus rasanya sesuai dengan yang dia inginkan, dengan melihat online consumer review dari website tersebut. Nah, itu
menjadi evaluasi dari pembeli. Oke, itu terakhir slide dari Ibu ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Bu mau nanya, Bu. Oh iya, boleh. Siapa nih? Ibu, Raise hand ya. Orangnya mau. Saya, Bu. Yang bertanya raise hand. Oke. Ardian. Tadi kan ada di perkembangan e-commerce internasional. Maksudnya tuh di dunia maya sekarang terdapat kurang lebih 2.100.000 image dan 128 juta exciting page. Nah, yang dimaksud image dan exciting page itu apa, Bu, maksudnya tuh? Ya, maksudnya gambar-gambar produknya yang bertebaran gitu. Itu 2005 ya, mungkin sekarang lebih lah pasti. Karena 2021. Jadi Kalau exciting page itu kayak gambar produk, terus websitenya juga gitu, e-commerce-nya juga banyak juga. Apalagi sekarang sudah mulai digitalisasi, pasti semuanya menggunakan by website gitu. Semuanya menggunakan internet atau digital. Begitu, Ardian. Ada lagi? mungkin udah, Bu. Oke. Cuma itu aja. Oke.